Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Hasil Japan Open 2023 tampaknya belum berbuah hasil baik bagi wakil Indonesia. Dari 3 wakil pertamanya, hanya Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil melaju ke babak 16 besar. Sementara 2 pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati dan Pravin Jordan, melatih Daeva Oktavianti tumbang di babak awal. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil melaju ke 16 besar setelah mengalahkan wakil Thailand, Pornpawe Chochuong, Selasa, 25 Juli 2023. Bertanding di Yoyogi 1 ST Gymnasium, Gregoria sukses menuntaskan perlawanan Pornpawe Chochuong lewat permainan 3 set dengan skor akhir 21-19, 18-21, dan 21-18. Kemenangannya tersebut membuat Gregoria menjadi wakil Indonesia pertama yang melaju mulus ke 16 besar Japan Open 2023. Karena sebelumnya, 2 pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati dan Pravin Jordan, melatih Daeva Oktavianti harus menelan pil pahit setelah kandas di 32 besar Japan 2023. Lebih lanjut, kemenangan Gregoria tersebut juga tak lepas dari hasil evaluasinya seusai gagal di Korea Open 2023. Ya, Gregoria hanya mampu finish di 16 besar Korea Open 2023 yang berlangsung pada pekan lalu. Sebelum pertandingan 32 besar Japan Open 2023 hari ini, Gregoria menilai bahwa Pornpawe Chochuong bukanlah lawan yang mudah. Namun nyatanya, Gregoria bisa mengalahkannya hingga bisa melenggang mulus ke 16 besar. Di babak pertama lawannya tidak mudah, jadi evaluasi dan perbaikan harus segera dilakukan agar bisa mendapat hasil lebih baik nanti, kata Gregoria, dikutip dari jarumbadminton.com, Jumat, 21 Juli 2023, lalu. Gregoria harus tertinggal 2 poin beruntun di awal set kedua. Lebih diunggulkan dari segi ranking dunia, nyatanya Gregoria tampak kesulitan dalam meladeni perlawanan lawan. Jual beli serangan tak terhindarkan, membuat laga berlangsung sengit meski baru dimulai. Beruntungnya, Gregoria mampu memimpin November 10 di jeda set pertama. Unggul 1 poin, cukup membuat Gregoria tampil lebih percaya diri. Ia mampu bermain tenang dan tak terburu-buru. Selain mengandalkan serangan, Gregoria juga mendulang poin dari kesalahan lawan. Akhirnya, Gregoria mampu menutup set pertama dengan kemenangan 21-19. Lanjut ke set kedua, 3 poin beruntun sukses diraih lawan. Di set kedua ini, pertandingan berjalan lebih alot. Kedua pasangan sudah tampak kehabisan tenaga, bahkan sampai terjatuh saat akan berusaha menerima serangan. Jeda set kedua, Gregoria tertinggal Oktober 11. Puncaknya saat kedudukan 18-19, Gregoria sampai tergeletak di lapangan saat akan mengembalikan bola. Dan akhirnya, Gregoria harus mengakui keunggulan lawan di set kedua setelah kalah dengan skor akhir 18-21. Di set ketiga, Gregoria sampai jatuh bangun demi bisa mendulang poin. Perjuangannya lantas berbuah manis, Gregoria menyudahi pertandingan setelah meraih kemenangan set ketiga dengan skor akhir 21-18. Ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati telah tersingkir dari Japan Open 2023. Keduanya kalah dari wakil Hong Kong, Tang Chunmen, Taeying Suet, Selasa, 25 Juli 2023, di Yoyogi Gymnasium, Jepang. Rehan Lisa kalah 2 game langsung, hanya dalam tempo 40 menit di babak 32 besar. Mereka jadi wakil Indonesia pertama yang kalah dalam turnamen kategori Super 750. Rehan Lisa sudah tertinggal sejak awal game pertama dan menyerah 15-21. Situasi sedikit membaik di game kedua, tetapi Tang Te tampil apik dan menang 21-14. Usai pertandingan, Rehan Naufal mengakui mereka keteteran. Lawan juga bermain rapi, sehingga serangan Indonesia bisa dimentahkan. Lawan hari ini lebih banyak melakukan variasi dan pertahanannya rapi dan rapat sekali, katanya. Di game pertama kami coba menyerang dulu tapi malah keteteran. Ketika kami mengubah pola dengan defense balik serang, mereka juga tidak tahan. Kami sudah mencoba mengejar ketertinggalan tapi sudah terlalu jauh poinnya, jelas Rehan.
Hal tak jauh berbeda juga dipaparkan Lisa. Dia mengakui sering lakukan kesalahan yang berujung kehilangan poin. Di game kedua start kami sudah bagus, tapi setelah itu mereka banyak mengincar saya. Sementara saya hari ini pertahanannya gampang mati, tuturnya. Kekalahan ini cukup mengejutkan, mengingat peringkat Rehan, Lisa berada di atas Tang Te. Wakil Indonesia di urutan 12 BWF, sedangkan wakil Hong Kong di peringkat 22. Ini merupakan pertemuan pertama kedua pasangan. Jadi untuk sementara Tang Te unggul dalam head-to-head. Pasca hasil kurang memuaskan di Japan Open 2023, Rehan bertekad bangkit. Evaluasi pasti dilakukan supaya penampilannya lebih baik di kejuaraan berikutnya. Setelah ini kami mau fokus untuk turnamen berikutnya. Kami tidak mau berpikir apa-apa selain memperbaiki penampilan, jelasnya. Sementara itu, Lisa Ayu Kusumawati mengakui performa mereka terus menurun. Terakhir keduanya juara di SEA Games 2023 di Kamboja. Kami sadar performa kami menurun sejak SEA Games kemarin, ini menjadi motivasi kami untuk terus mencoba kembali ke performa terbaik. Kami di latihan sudah memperbaiki semuanya tapi memang mungkin belum kelihatan hasilnya, tuntas Lisa. PBSI mengirimkan 15 wakil untuk bertanding di ajang Japan Open 2023. Seluruhnya berasal dari 5 sektor yang dipertandingkan. Ada hal yang mencengangkan di balik kegagalan Fajar Alfian, Rian Ardianto mengalahkan Satwik Sairajarankir Reddy, Chirag Shetty di final Korea Open 2023. Ganda putra bulu tangkis Indonesia yang saat ini menghuni nomor 1 di ranking BWF, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, baru saja menyabet predikat runner-up Korea Open 2023. Predikat itu didapat usai Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dikandaskan wakil India, Satwik Sairajarankir Reddy, Chirag Shetty, di final, dengan skor akhir 21-17, 13-21, 14-21. Bertanding di Jinnam Stadium, Yeosu, Minggu, 23 Juli 2023, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dalam 2 game terakhir, gagal mempertahankan keganasan yang sudah dia bangun sejak awal. Alhasil, inilah gelar runner-up yang harus diterima oleh Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dari turnamen bulu tangkis Super 500 bertajuk Korea Open 2023. Kekalahan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto di final Korea Open 2023. Korea Open 2023 menjadi turnamen final pertama bagi Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang berakhir dengan kekalahan di tahun ini. Mengulas ancaman Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto di tahun 2023, ganda putra top 1 di ranking BWF itu memang baru 3 kali menapaki final BWF World Tour, yaitu Malaysia Open, Super 1000, All England, Super 1000, dan Korea Open, Super 500. Fajar Rian sukses menjuarai Malaysia Open usai mengandaskan Liang Weikeng Wang Chang, 21-18, 18-21, 21-13. Kemudian Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto juga menjuarai All England usai di final melibas Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan dengan skor 21-17, 21-14. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto baru saja mengalami kekalahan di final musim ini di Korea Open 2203 yang dideritanya dari Satwik Sairajarankir Reddy, Chirag Shetty. Meski ada di peringkat 1 BWF, namun rupanya Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto telah menelan 2 kekalahan beruntun dari Satwik Sairajarankir Reddy, Chirag Shetty sebelum Korea Open 2023. Sebelum kalah di final Korea Open 2023, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sudah terlebih dahulu kandas dalam 2 pertemuan terakhirnya dengan Satwik Sairajarankir Reddy, Chirag Shetty, yakni kalah di babak 16 besar Thailand Open 2019 dengan skor 17-21, 19-21, dan perempat final Indonesia Open 2023 dengan skor 13-21, 13-21. Meski kalah dari Satwik Sairajarankir Reddy, Chirag Shetty di final Korea Open 2023, namun kerajinan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto tetaplah gemilang untuk ajang ini. Pasalnya Fajar Rian tetap mencatatkan rekor apik di mana mereka mampu melesat ke 3 final dari total 4 kali partisipasinya di ajang ini pada tahun 2019, 2022, 2023.